Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari simulasi OSN IPA 2024 tingkat kota atau kabupaten bagian fisika ya. Yuk disimak baik-baik. Soal nomor 1. Jika pasangan besaran pokok dan turunannya dituliskan dalam format besaran turunan, besaran pokok, pasangan yang sesuai adalah pada nomor. Nah, adik-adik, di antara nomor 1, 2, 3, dan 4, mana ya pasangan antara besaran turunan dan juga besaran pokoknya? Artinya sebelah kiri harus besaran turunan dan sebelah kanan harus besaran pokoknya. Nah, masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Yang termasuk ke dalam besaran pokok, ingat saja jiwa SMP. Artinya, J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus listrik, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Jika tidak ada di jiwa SMP atau di besaran-besaran pokok ini, artinya ada di besaran turunan. Jadi yang paling mudah kita cek ya besaran pokoknya atau yang ada di sebelah kanan. Untuk nomor 1, massa, panjang, waktu, ketiga-tiganya ada di besaran pokok. Nomor 2, ada muatan listrik, massa, panjang, waktu. Nah, muatan listrik tidak ada di besaran pokok, artinya muatan listrik termasuk besaran turunan. Nomor 3, massa, panjang, waktu ada di besaran pokok. Nomor 4, gaya dan panjang. Nah, gaya bukan termasuk ke dalam besaran pokok ya, tapi termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi, sudah pasti nih jawaban yang benar nomor 1 dan juga nomor 3. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak pada sebuah ruang satu dimensi dengan energi potensial V. Ditunjukkan pada gambar. Energi mekanik benda 6,0 Joule. Nah, sesuai dengan grafik ini, energi mekaniknya sebesar 6,0 Joule. Pertanyaannya adalah, energi kinetik benda ketika benda berada di X sama dengan 2 meter sama dengan berapa Joule? Kira-kira X sama dengan 2 meter di sini ya. Jadi kalau X-nya adalah 2 meter, maka energi kinetiknya berapa Joule? Nah, konsep dari energi mekanik adalah energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, energi mekaniknya kan sudah ada nih, yaitu 6 Joule. Jadi 6 sama dengan energi potensial menggunakan persamaan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Ditambah energi kinetik. Nah, energi kinetik pada saat mencapai titik tertinggi, maka memiliki kecepatan sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya pun 0. Ingat kan, persamaan dari energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Karena di titik tertinggi kecepatannya sama dengan 0, maka energi kinetiknya pun sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini kita akan mencari massanya terlebih dahulu ya. 6 sama dengan M dikali gravitasinya adalah 10. Gravitasi bumi kalau tidak ada di soal, kita anggap 10. Kemudian ketinggiannya adalah yang ini ya, 8 meter. 6 sama dengan 10 dikali 8, 80 dikali dengan M. Jadi 80 M. Nah, jadi massanya sama dengan 6 per 80. Atau kalau kita sederhanakan, dibagi 2 adalah 3 per 40 kg. Biarkan seperti ini saja ya, supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, sekarang jika bendanya berada di X sama dengan 2 meter, berapa energi kinetiknya? Nah, masih sama ya, kita menggunakan persamaan yang tadi. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik di setiap ketinggian pasti sama ya, yaitu 6 Joule. Sama dengan, nah, energi potensialnya kita menggunakan persamaan yang sama dengan tadi. M dikali G dikali H ditambah EK. Jadi 6 sama dengan, massanya kita gunakan 3 per 40 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya sekarang 2 meter. Ditambah EK. Nah, EK ini ya yang akan kita cari. 6 sama dengan 3 per 40 dikali 10 kali 2, 20 ditambah dengan EK.
Untuk mempermudah, kita bisa bagi dulu ya. 20 dibagi dengan 40, tersisa 2, kita simpan di bawah sini. Jadi sekarang 6 sama dengan 3 per 2 ditambah Eka. 3 per 2 berarti sama dengan 1,5 ya. Jadi 6 sama dengan 1,5 ditambah Eka. Jadi untuk mencari nilai Eka atau energi kinetik sama dengan 6 dikurangi dengan 1,5. Jadi, energi kinetiknya adalah 4,5 Joule. Jawabannya yang C. Lanjut, nomor 3. Seorang tukang logam membuat bimetal dari 2 bahan logam yang terdapat dalam tabel. Pada gambar diilustrasikan perubahan bentuk bimetal tersebut sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan, hingga mencapai suhu T. Berdasarkan gambar tersebut, maka pasangan bahan logam P dan Q berikut ini yang memungkinkan adalah pada nomor berapa? Nah, adik-adik, ini konsepnya berkaitan dengan keping bimetal ya, atau 2 logam yang dijadikan satu. Nah, pada saat dipanaskan, logam tersebut akan melengkung dengan syarat melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang paling kecil. Nah, sesuai dengan gambar ini, bagian logam Q atau yang warna hitam ada di posisi bawah, sedangkan logam P atau yang berwarna putih ada di posisi atas. Sehingga, karena melengkungnya ke bagian bawah, artinya bagian bawah ini harus memiliki koefisien muai yang lebih kecil dibandingkan dengan logam yang atasnya. Atau, logam atas atau logam P harus memiliki koefisien muai yang lebih besar dibandingkan dengan logam Q. Karena koefisien muai logam Q lebih kecil sehingga logam tersebut akan melengkung ke arah yang memiliki koefisien muai lebih kecil yaitu ke arah logam Q. Nah, sekarang kita cek ya pernyataan-pernyataannya. Untuk pernyataan yang sebelah kiri ini, maksudnya ini adalah logam P. Dan pernyataan yang sebelah kanan ini adalah logam Q. Untuk pernyataan nomor 1, M1 dan M2, artinya M1 memiliki koefisien muai 0,000019 dan M2 memiliki koefisien muai 0,000012. Kita lihat angka ujung-ujungnya saja ya, supaya lebih mudah. M1 koefisien muainya 19 dan M2 koefisien muainya 12. Berarti yang lebih kecil adalah M2 ya, memiliki koefisien muai 12 atau 0,000012. Jadi, 19 ini lebih besar dibandingkan 12 dan pernyataan 1 benar. Pernyataan nomor 2, M3, M2. M3 memiliki koefisien muai angka ujungnya 26, sedangkan M2 12, berarti M3 memiliki koefisien muai yang lebih besar dibandingkan M2. Pernyataan nomor 2 pun benar. M3, M4. M3 memiliki koefisien muai angka ujungnya 26 dan M4 memiliki koefisien muai dengan angka ujung 17. Jadi, 26 lebih besar dari 17. Pernyataan 3 pun benar. Pernyataan 4, M2 dan juga M4. M2 memiliki koefisien muai dengan angka ujung 12, sedangkan M4 memiliki koefisien muai dengan angka ujung 17, sehingga M2 memiliki koefisien muai yang lebih kecil dibandingkan M4. Jadi, pernyataan 4 salah ya, sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Pada suatu kegiatan observasi untuk meneliti sifat berbagai benda, Arman memperoleh hasil observasi yang dituangkan dalam tabel berikut ini. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa wujud benda, nah kita lihat ya, di sini ada kode benda P, Q, dan juga R, dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, wujud benda ini terbagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, yang paling mudah kita cek dari bentuk dan juga volumenya. Untuk benda padat memiliki bentuk volume yang selalu tetap atau tidak berubah. Dan benda gas memiliki bentuk dan volume yang semuanya selalu berubah. Sedangkan benda cair memiliki bentuk yang selalu berubah mengikuti dengan tempatnya, sedangkan volumenya tetap. Sekarang kita cek ya, untuk benda P apakah bentuknya berubah? Ini iya, berarti benda P bentuknya berubah dan volumenya apakah berubah? Tidak. Nah, berarti kalau bentuknya berubah, sedangkan volumenya tidak berubah, berarti benda P berwujud
cair. Untuk benda Ki, bentuknya tidak berubah atau tetap, volumenya tidak berubah atau tetap, berarti benda Ki berwujud padat. Dan benda R bentuknya berubah, ya, dan volumenya berubah juga, iya, artinya benda R berwujud gas. Nah, tinggal kita cari jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, P adalah cair. Soal nomor 5. Pada kegiatan laboratorium, seorang peserta didik mengukur panjang sebuah potongan kayu. Jika pada alat ukur terlihat seperti pada gambar, penulisan yang tepat untuk hasil pengukuran panjang potongan kayu tersebut adalah berapa milimeter? Nah, adik-adik, di soal nomor 5 ini, pilihan gandanya semuanya hampir sama ya, dengan angka 16, ada yang 1,60, 16,00, 16,0, dan juga 16. Nah, artinya kita hanya memerlukan penulisan yang tepat berdasarkan penulisan angka pentingnya. Nah, caranya bagaimana? Untuk ketelitian dari jangka sorong, yaitu sebesar 0,1 mm. Nah, karena pertanyaannya yang ditanya juga satuannya milimeter, maka lihat di sini, di belakang komanya hanya terdiri dari satu angka saja. Sehingga pilihan jawaban yang benar harus di belakang koma ada satu angka juga. Jadi sudah pasti nih jawabannya yang C, 16,0. Nomor 6. Daya 500 watt selama 2 sekon diberikan pada sebuah benda bermassa 5 kg. Sehingga benda tersebut bergerak lurus dari diam pada permukaan datar dan licin. Pernyataan berikut yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik, sebelum kita menjawab soal ini, ditulis dulu ya supaya lebih mudah yang diketahuinya. Yang pertama, ada daya 500 watt. Daya lambangnya adalah P. Jadi P-nya sama dengan 500 watt. Kemudian selama 2 sekon. Nah, 2 sekon ini menandakan waktu atau T. Jadi T-nya sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Selanjutnya, massa bendanya sebesar 5 kg. Massa dilambangkan dengan M. M-nya sama dengan 5 kg. Di soal ini dituliskan benda awalnya diam, kemudian bergerak lurus pada permukaan datar dan licin. Nah, karena awalnya dalam posisi diam, maka kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Nah, dari soal ini yang kita akan cari pertama-tama adalah berapa usahanya. Nah, usaha kita bisa temukan dari perkalian antara daya dan juga waktu. Jadi, W sama dengan P dikali dengan T. Jadi, 500 dikali 2 usahanya sebesar 1000 Joule. Selanjutnya, apakah pernyataan nomor 1 benar atau salah? Kelajuan benda pada akhir pemberian daya sebesar 40 meter per sekon. Artinya yang kita mau cari adalah kecepatan akhir ya. Kecepatan awalnya kan tadi sudah 0 atau bendanya pada saat diam. Jadi untuk pernyataan 1 yang mau kita cari adalah kecepatan akhir. Kita gunakan persamaan energi kinetik. EK sama dengan setengah dikali M dikali dengan V kuadrat. Nah, untuk energi kinetik, karena menggunakan satuan Joule, kita menggunakan W ini ya, karena sama-sama satuannya Joule juga. Jadi, EK-nya kita samakan dengan W, sama dengan setengah dikali M dikali dengan V kuadrat. W atau usahanya sebesar 1000 Joule sama dengan setengah dikali massanya sebesar 5 kg dikali V kuadrat. Nah, untuk mencari V kuadrat, sama dengan 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti 2 dikali 1000 jadi 2000, kemudian dibagi dengan 5. Nah, jadi V kuadratnya sama dengan 400. Untuk mencari V, maka kita akan hilangkan kuadratnya ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan diakar. Jadi akar dari 400 sama dengan 20. Jadi, kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon, bukan 40. Nah, pernyataan nomor 1 salah ya. Sekarang kita masuk ke pernyataan nomor 2. Benda tidak memperoleh gaya. Nah, untuk pernyataan nomor 2 ini salah ya. Kenapa salah? Karena pada saat benda tersebut digerakkan menggunakan usaha sebesar 1000 Joule, pasti di dalamnya ada gaya yang bekerja.
Kemudian nomor 3, setelah lebih dari 2 sekon, energi kinetik benda bertambah secara tetap. Nah, di sini energi kinetiknya bertambah. Sedangkan energi kinetik itu akan selalu konstan ya, tidak bertambah. Jadi pernyataan nomor 3 pun salah. Nah, satu lagi nih pernyataan nomor 4. Sudah pasti benar kan? Untuk pernyataan nomor 4, setelah pemberian daya berakhir, benda menempuh jarak 40 meter selama 2 detik. Pernyataan nomor 4 kita selesaikan seperti ini. Setelah daya atau P-nya berakhir, maka kecepatannya pasti akan konstan. Nah, karena kecepatannya konstan atau stabil, maka benda tersebut mengalami gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, untuk konsep gerak lurus beraturan, menggunakan persamaan S sama dengan V dikali dengan T. Kecepatannya adalah 20 meter per sekon yang ini, dikali waktunya selama 2 detik. Jadi dikali 2. Jadi 20 dikali 2, jaraknya adalah 40 meter. Nah, benar kan pernyataan nomor 4, 40 meter. Jadi, untuk soal nomor 6 ini, jawabannya hanya nomor 4 saja, yang D. Soal nomor 7. Pada proses pembekuan daging di dalam kulkas atau lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Betul atau salah? Nah, pada saat daging dimasukkan ke dalam kulkas, di mana suhu kulkas sudah pasti dingin, maka kalor atau energi panasnya bukan diserap ya, tetapi seharusnya dilepaskan atau dibuang. Sehingga untuk pernyataan atas, salah. Sedangkan yang bagian bawah, kulkas atau lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging, sudah pasti benar. Sehingga hanya salah satu pernyataan saja yang benar ya. Jadi, pernyataan yang atas salah, sedangkan alasannya benar, jawabannya yang D. Soal nomor 8. Sebuah benda bermasa 1 kg bergerak melingkar beraturan dengan periode 31,4 detik. Jika radius orbit benda 2 meter, benda mengalami gaya. Nah, pada saat benda melingkar beraturan, maka akan terjadi yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran. Sehingga pernyataan C dan juga D sudah pasti salah ya, karena pernyataan C dan D searah dengan arah kecepatannya, seharusnya menuju ke pusat lingkaran. Pilihannya tinggal A dan juga B. Kita akan mencari berapa gayanya. Caranya adalah menggunakan persamaan F sama dengan M dikali dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, di soal ini, masanya sebesar 1 kg, kemudian terdapat juga periode. Nah, periodenya 31,4 detik. Kemudian radius orbitnya atau dilambangkan dengan R-nya sama dengan 2 meter. Nah, artinya kita akan mencari persamaan yang berkaitan dengan nilai periode dan juga radius orbit ya. Untuk persamaan yang berkaitan dengan periode atau T sama dengan 2 dikali Pi dikali R dibagi dengan V. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini terlebih dahulu untuk mencari nilai V. Selanjutnya, nilai V ini atau kecepatan ini kita akan masukkan ke persamaan menghitung gaya sentripetal. Jadi, T atau periodenya sudah ditentukan 31,4 detik sama dengan 2 dikali Pi-nya adalah 3,14 dikali R-nya adalah 2 meter. Kemudian dibagi dengan V. Nah, untuk mencari V, maka kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya, bertukar tempat dengan nilai periode atau 31,4. Jadi V sama dengan 2 dikali 2 jadi 4, dikali 3,14 per 31,4. Nah, ini supaya lebih mudah ya, kita bisa mencoret angka yang lebih mudah. Jadi 3,14 dibagi 31,4 dapat angka 10, kita tulisnya di bawah ya. Jadi nilai V sama dengan 4 dibagi 10. Nah, 4 dibagi 10 adalah 0,4, satuannya adalah meter per sekon. Sekarang kita tinggal memasukkan ke persamaan F atau menghitung gaya sentripetal ini ya. Jadi F sama dengan masanya 1 dikali V-nya 0,4, jangan lupa dikuadratkan, dibagi dengan R. R-nya adalah 2 meter. Jadi 0,4 kuadrat adalah 0,16 dibagi 2.
Nah, 0,16 dibagi 2 jawabannya 0,08 Newton. Nah, sehingga jawabannya yang B. 0,08 Newton menuju pusat lingkaran. Selanjutnya soal nomor 9. Memecah batu dengan menggunakan palu besar lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan palu kecil. Nah, pasti benar ya. Memecah batu menggunakan palu yang besar artinya menggunakan energi yang lebih besar atau gaya yang lebih besar juga. Dan pastinya lebih mudah dibandingkan menggunakan palu yang kecil. Selanjutnya, energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial gravitasi yang ditransfer palu kecil. Nah, karena yang ditanyakan berkaitan dengan energi potensial, di mana energi potensial adalah hasil perkalian antara massa dikali gravitasi dikali juga dengan ketinggian, sehingga energi potensialnya pasti dipengaruhi oleh massanya. Nah, palu besar pasti memiliki nilai massanya yang lebih besar dibandingkan dengan palu yang kecil. Sehingga energi potensialnya pun lebih besar dibandingkan energi potensial palu kecil. Jadi, untuk alasannya benar ya. Sehingga kedua-duanya benar. Dan kalau kita amati lagi, pernyataan dan juga alasannya masih berkaitan. Jadi, jawabannya yang A. Masuk ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 10. Sebuah benda berbentuk balok dengan massa 5 kg dan volumenya 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam fluida. Balok ditahan oleh gaya sebesar 20 Newton sampai seluruh permukaan balok berada di dalam fluida. Massa jenis fluida tersebut adalah, nah adik-adik kalau digambarkan posisi bendanya seperti ini ya. Ini ada suatu wadah berisi fluida atau zat cair, kemudian di dalamnya dimasukkan balok, dan balok tersebut ditahan oleh gaya, sehingga balok akan tercelup seluruhnya ke dalam fluida. Nah, ini adalah gaya yang menekan balok, sehingga balok tersebut seluruhnya masuk ke dalam fluida. Balok ini pasti memiliki berat yang dilambangkan dengan W ya. Berat benda selalu mengarah ke bawah atau menuju ke gravitasi bumi. Nah, benda apapun yang dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida pasti memiliki gaya apung, dan gaya apung ini pasti arahnya selalu ke atas ya. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sigma F ini adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja. Lihat dari arah tanda panahnya ya. FA yang arahnya ke atas akan berlawanan dengan W dan juga F. Jadi FA dikurangi W dikurangi juga dengan F akan sama dengan 0. Jadi, gaya apungnya atau FA-nya sama saja dengan F ditambah dengan W. Nah, untuk gaya apung, kita menggunakan persamaan dari hukum Archimedes, yaitu Rho dikali G dikali dengan V. Nah, Rho ini adalah massa jenis dari fluida ya, atau kita simbolkan saja Rho F. Kemudian, V-nya adalah volume benda yang tercelup seluruhnya ke dalam zat cair, sama dengan F ditambah W. Jadi Rho F dikali dengan gravitasinya 10 dikali V. Nah, V ini adalah volume dari benda yang tercelup seluruhnya ke dalam zat cair sebesar 0,01 meter kubik. Jadi dikali 0,01 sama dengan F-nya atau gaya tekannya sebesar 20 Newton. Jadi kita masukkan F-nya adalah 20 Newton ditambah dengan W. Nah, berat benda kita bisa uraikan menggunakan persamaan massa dikali dengan gravitasi. Jadi, Rho F 10 dikali 0,01 jadilah 0,1 sama dengan 20 ditambah M atau massa bendanya sebesar 5 kg. Jadi, 20 ditambah 5 dikali gravitasinya 10. Sehingga Rho F dikali 0,1 sama dengan 20 ditambah 5 kali 10 jadilah 50. Jadi Rho F dikali 0,1 sama dengan 70. Nah, mencari Rho F atau massa jenis fluida sama dengan 70 dibagi dengan 0,1. Jadi Rho F-nya adalah 700 kg per meter kubik. Nah, udah ketemu nih jawabannya yang B.
Oke deh adik-adik, baiklah untuk soal simulasi OSN sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.